Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan dan kabar seluruh saudaraku di Qalbun Salim senantiasa berada dalam petunjuk bimbingan dan senantiasa disertai oleh Allah. Karena merasa senantiasa diberi petunjuk, senantiasa dibimbing, senantiasa disertai oleh Allah, akan memberikan rasa puas pada kita bahwa jika kita benar-benar berserah diri dengan penyerahan diri yang benar, totally, tentu kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa barang siapa yang berserah diri dengan penyerahan diri yang benar kepada Allah, atas dasar keyakinan bahwa Allah lah yang maha memberi kepuasan atas kita, di dalam kita betul-betul bertuhankan kepada Allah yang maha memberi kepuasan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Maka sesungguhnya pengertian yang termaksud dalam bahwa Allah senantiasa mencukupi itu memuaskan. Sehingga jika kita telah betul-betul merasakan kepuasan dari apa yang dijamin oleh Allah, niscaya iman kita akan semakin kuat, tangguh, dan semakin cinta tentunya. Semakin pandai bersyukur, semakin pandai bertobat. Dan semuanya itu sebenarnya diajarkan dan dipahamkan oleh Allah melalui sholat kita. Untuk bisa sampai ke sana, Allah mengajarkan semuanya melalui sholat kita. Seperti yang sudah pernah saya janjikan, saatnya kita sekarang membahas tentang betapa pentingnya syariat sholat yang Allah amanahkan melalui Rasulullah. Kemudian Rasulullah pelajarkan atas kita dan kita mengikuti. Bahwa sesungguhnya setelah terkaji dan terfahami hikmah perintah sholat itu juga sarana agar kita menjadi puas dan terpuaskan oleh Allah saat kita betul-betul melaksanakan sholat itu dengan benar, hingga sampai pada tahapannya dengan khusyuk. Bahwa Allah menghendaki kita untuk melaksanakan sholat berikut terapannya, karena Allah tidak menghendaki kita di satu keadaan kondisi di mana kita sedang tidak terampuni. Karena sholat itu diibaratkan sungai yang airnya sangat jernih mengalir di depan kita. Kemudian kita mandi di dalamnya 5 kali sehari. Maka di sana ada pertanyaan, masih adakah kotoran yang melekat dalam tubuh kita? Yang berarti bahwa Allah memerintahkan sholat atas kita. Allah hendak mengampuni kita
5 kali dalam satu hari. Dan tentu saja sholat yang kita lakukan yang kemudian mendapatkan jaminan ampunan itu adalah sholat yang kita lakukan dengan khusyuk. Dengan satu keyakinan bahwa saat kita hendak melaksanakan sholat, yang harus kita pahami terlebih dahulu, kita hendak menghadap kepada Allah, melaporkan segala karunia, petunjuk bimbingan yang Allah berikan kepada kita. Niatan itulah yang mungkin sampai detik ini belum pernah tersampaikan. Karena kenyataannya pada saatnya kita mau melaksanakan sholat saja loh sudah luar biasa terima kasihnya kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau beri aku kemampuan untuk melaksanakan pengakuan sekaligus mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kau amanahkan kepadaku agar aku bisa memanfaatkan nikmat-nikmat itu kembali kepadamu. Termasuk sholat. Itu di setiap kita mau sholat itu tidak pernah dilupakan oleh Allah untuk senantiasa berterima kasih terlebih dahulu. Karena hal ini penting sebelum kita difahamkan bahwa sholat ternyata itu adalah pemberian dari Allah, hingga kemudian kita diberi kesenangan, bahkan diberi kecintaan terhadap melakukan sholat itu. Karena itu yang memberi Allah, bukan kemampuan kita sendiri. Bedanya kalau kita merasa diberi kekuatan oleh Allah, maka sholat yang kita lakukan itu sebagai ungkapan syukur, mengingat Allah atas karunia-karunia-Nya. Itu yang terpenting dipahami. Jika sampai detik ini ternyata belum ada perasaan yang sangat-sangat mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah, artinya sebelum melaksanakan sholat kemudian kita lebih dulu kita awali dengan rasa syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau senantiasa memberiku kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan sholat. Berarti ada yang kurang. Karena faktanya saat kita kemudian tidak sedang dalam pertolongan Allah, sholat aja susahnya bukan main. Maka pada saat diberi kemampuan untuk melaksanakan sholat, berarti kita harus bersyukur padanya. Itu jadi kepuasan yang dijanjikan oleh Allah berkenaan dengan sholat itu sebenarnya Allah tidak menghendaki di dalam setiap keadaan kita tidak sedang dalam terampuni oleh Allah. Dan semuanya itu ada pemahamannya agar kemudian kita senantiasa diampuni oleh Allah. Habis sholat subuh apa yang harus kita lakukan, habis sholat duhur apa yang kita harus lakukan, habis sholat duha apa yang harus kita lakukan, habis sholat asar apa yang harus kita lakukan, habis sholat maghrib apa yang harus kita lakukan, habis sholat isya juga apa yang harus kita lakukan. Di situ dididik oleh Allah. Yang didikan itu adanya dalam sholat. Baik pertama misalnya atau merujuk kepada pelaksanaan sholat kita. Bahwa sholat kita itu senantiasa diawali dengan bertakbir. Sekian puluh tahun, bulan tahun, kita melaksanakan sholat. Akan tapi kita tidak pernah ingin tahu kenapa kita kemudian dikehendaki oleh Allah terlebih dahulu dalam melaksanakan sholat itu bertakbir. Kita hanya melakukan saja takbir Allahu Akbar tanpa harus berpikir, tanpa harus ada keinginan untuk tahu kenapa Allah menghendaki kita untuk bertakbir. Ternyata
bertakbir itu mempunyai hikmah pemahaman yang luar biasa. Sebagai the way of life kita sebenarnya. Saat setelah sholat harus kita terapkan takbir itu. Pengucapannya iya saat kita mengawali sholat kita. Tapi pelaksanaannya itu setelah sholat. Jadi setelah merasa kita melakukan ketaatan puluhan tahun, tapi kemudian ternyata sholat kita itu tidak mencegah kita dari perbuatan buruk, fahsya dan mungkar, tentunya kita juga harus bertanya, kenapa kemudian kita sholat terus tapi kok tidak tercegah dari perbuatan fahsya dan mungkar? Padahal sholat itu nyata-nyata oleh Allah dinyatakan sebagai sarana. Dengan sholat itu mestinya kita tercegah dari berbuat fahsya dan mungkar. Tapi jika kenyataannya tidak, apa kemudian yang harus dipikirkan? Itu dia takbir. Jadi kita nanti akan memahami secara keseluruhan dari pengakuan-pengakuan yang Allah bimbingkan atas kita, mulai dari takbir sampai salam nanti akan terfahami semua maknanya. Pada saat kita takbir Allahu Akbar, sebenarnya itu bimbingan Allah agar kita betul-betul mempersiapkan diri untuk mengadakan pengakuan kepada Allah dengan pengakuan yang setulus-tulusnya dan sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Engkau Maha Besar ya Allah. Ini kan pengakuan kita atas Allah, yang dimana pengakuan itu harusnya ada rasa yang membenarkan terhadap pengakuan itu. Sehingga kalau ditanya, apa maksud pengakuanmu itu? Allahu Akbar, Engkau Maha Besar ya Allah. Apanya Allah itu yang besar? Kuasa-kuasamu ya Allah yang maha besar. Bagaimana kau bisa merasakan bahwa kuasaku maha besar? Karena semua keinginan dan kebutuhan yang kau nilai manfaat untuk kau penuhi atasku, semuanya itu atas kebesaran kuasamu. Sehingga saya mengakui bahwa Engkau maha besar karena aku merasakan semua kebesaran kuasamu. Lantas muncul pertanyaan berikutnya, alasan pengakuanmu benar, tapi maksud dan tujuan pengakuanmu itu apa? Kalau kemudian pengakuan kita tidak ada maksud sedikit pun dan tujuan sedikit pun, untuk apa kita kemudian harus mengadakan pengakuan di hadapan Allah? Juga sia-sia. Aku mengakui bahwa Engkau maha besar kuasa-Mu ya Allah, agar aku berhenti dari berbuat sombong. Karena apapun yang bisa aku lakukan semuanya atas kebesaran kuasa-Mu. Sehingga tidak pantas bagiku untuk merasa bisa, untuk merasa mampu, untuk merasa lebih tahu, untuk merasa lebih mengerti, untuk merasa lebih memahami, untuk merasa lebih alim, untuk merasa. Dengan takbir-Mu, mestinya aku selalu berusaha untuk menghindar dari itu semuanya. Maka dengan pengakuanku bahwa Engkau maha besar, aku berjanji untuk senantiasa menanggalkan kesombongan, keangkuhan, egois, apapun itu yang berkenaan dengan adanya rasa-rasa yang seperti saya sampaikan tadi,
rasa lebih tahu, lebih mengerti, lebih dan lain sebagainya. Termasuk juga aku mengakui bahwa Engkau Maha Besar, ya Allah. Aku berjanji dan selalu berusaha, yang aku sadari juga tidak akan pernah mampu kecuali senantiasa dengan bimbingan, petunjuk, dan pertolongan-Mu untuk senantiasa belajar ikhlas menjalankan amanah kehidupan ini. Baik di saat saya diberi kemampuan atau saya kau beri kemampuan untuk melakukan kebaikan pun, itu juga karena Engkau yang memberi kuasa atasku untuk bisa berbuat baik. Maka tidak selayaknya aku kemudian mengakui itu karena kemampuanku sendiri untuk bisa berbuat baik pada yang lain, pada hamba-Mu yang lain. Sehingga dengan aku mengakui bahwa Engkau Maha Besar, ya Allah, kuasa-Mu, aku berjanji untuk senantiasa ikhlas. Berikutnya juga aku mengakui bahwa Engkau Maha Besar, ya Allah, kuasa-Mu. Dengan pengakuan itu aku berjanji untuk selalu berusaha, dan aku menyadari tidak akan pernah mampu kecuali atas petunjuk dan bimbingan-Mu untuk senantiasa ridho dengan apapun yang Kau tetapkan atasku, karena ketetapan-Mu itu merupakan kuasa-Mu yang terbesar nilainya, yang di dalam setiap ketetapan-Mu tidak akan pernah ada ketetapan yang sia-sia, ada ketetapan yang buruk, ada ketetapan yang jelek, ada ketetapan yang membahayakan. Sebenarnya tidak ada. Dan semuanya itu bisa kita rasakan kalau kita sudah sampai kepada senantiasa berusaha untuk ridho. Karena seperti yang dijanjikan oleh Allah bahwa Allah meridhoi hamba-hambanya dan hambanya juga meridhoi Allah. Dan yang demikian itulah termasuk hamba-hamba yang senantiasa takut kepada Allah, yang membuahkan nilai ketawakalan dan ketakwaan yang tertinggi, yang tentu saja diawali dengan rasa takut kalau lepas dari petunjuk dan bimbingan Allah walaupun sesaat. Sehingga takbir kita mempunyai 3 kekuatan motivasi. Dan harus betul-betul kita selalu berusaha untuk mewujudkannya dalam melaksanakan amanah kehidupan keseharian kita, yaitu kita sombong, tidak angkuh, tidak egois, senantiasa ikhlas, senantiasa ridho. Kalau betul-betul kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menerapkan itu semuanya, berarti kita sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan takbir kita dengan benar di setiap keadaan dalam kehidupan kita. Terima kasih.